Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang bekerja pada Klinik Medika. Nah, sebelumnya saya izin mengkerucut dari identitas ibu apabila namanya Ibu Sita, usianya 67 tahun, tinggalnya di Jalan Merdeka. Ibu pekerjaan itu seorang ibu rumah tangga ya Bu ya. Di sini dari hasil anamnesa dan juga pemeriksaan fisik, ibu itu mengeluhkan adanya midlife hemiparesis ataupun kelemahan pada tangan dan juga kaki sebelah kanan. Di sini untuk menegakkan diagnosis yang tepat, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutannya Ibu ya, yaitu adanya refleks fisiologis dan juga refleks patologis pada ibu. Mungkin pemeriksaan ini nanti saya akan memegang dari sebagian tubuh ibu dan juga mungkin pemeriksaan itu agak sedikit kurang nyaman ya Bu ya. Tapi saya akan melakukan itu dengan sebaik mungkin. Apakah ibu bersedia? Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Nah, di sini saya akan izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, dan juga dipersilakan ibunya untuk naik ke meja pemeriksaan. Nah, Ibu, yang pertama itu adanya refleks fisiologis pemeriksaannya itu. Jadi dia itu untuk menentukan dari fungsi nilai dari sensori motor tubuh ibu Bu. Nah, dimana yang pertama itu adanya refleks dari bicep, dimana saya akan memposisikan tangan ibunya itu dan juga akan memposisikan badan ibu itu 120 derajat dan juga diletakkannya itu di atas perut. Nah, kemudian di sini saya akan memposisikan dari telunjuk saya itu ke bagian otot dari bicepnya. Dan juga di sini saya akan mengetuk dengan menggunakan palu refleksnya itu dengan secara perlahan. Nah, kemudian di sini juga pada bagian tangan kirinya juga sama. Di sini saya akan memposisikan dan juga akan mempleksikan pada elbow joint itu 120 derajat dan juga diletakkan di atas perut. Nah, dimana kemudian saya juga akan memposisikan dari jari tunjuk saya itu di bagian otot dari bicep. Kemudian saya akan ketuk menggunakan palu refleks secara perlahan. Nah, di sini adanya kontraksi pada otot bicep dan juga fleksi pada tangannya, di mana pada tangan sebelah kanan itu ada peningkatan dan juga ada sebelah kiri itu normal. Nah, kemudian untuk yang pemeriksaan refleks tricep, di sini juga saya akan melakukan ataupun memposisikan tangan kanannya dan juga akan memposisikan sikunya itu 90 derajat dan juga diletakkan di atas perut. Nah, kemudian di sini untuk yang elbow joint kita angkat sedikit dan juga saya akan memposisikan dari telunjuknya itu di bagian otot dari tricep. Nah, kemudian saya akan ketuk dengan menggunakan palu refleks secara perlahan. Nah, dimana pada bagian tangan kiri juga sama, kita akan posisikan lengan kirinya dan juga akan memfleksikan pada sikunya itu 90 derajat dan juga diletakkan di atas perut. Dan juga untuk elbow joint itu kita angkat sedikit dan juga saya akan memposisikan dari telunjuknya itu di bagian otot tricepnya dan juga saya akan mengetuk dengan menggunakan palu refleksnya itu secara perlahan. Nah, di sini adanya kontraksi dari otot tricep dan juga ada ekstensi dari tangannya Bu ya. Di sini untuk yang bagian yang kanannya itu ada peningkatan dan juga pada bagian kirinya itu dia itu normal. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pada knee jerk ataupun dari patellar reflex. Di sini Ibu saya punten ya Bu ya untuk mengangkat dari celananya. Nah, Ibu, di sini yang pertama saya akan memfleksikan pada kaki Ibu terlebih dahulu pada bagian kaki kanan dan juga meletakkan tangannya itu di bagian bawah lutut dan juga saya akan menempelkan tangan itu di bagian lutut bagian kiri. Nah, dimana kemudian saya akan mengetuk pada daerah patellarnya pada knee joint-nya untuk melihat adanya kontraksi atau tidak. Nah, kemudian pada bagian kaki kiri juga sama. Saya akan memfleksikan terlebih dahulu dan juga letakkan di bawah dari lutut dan juga menempel pada lutut yang sebelah kanannya dan juga kita ketukkan pada daerah patellarnya atau pada bagian knee joint-nya untuk melihat adanya kontraksi atau tidak. Nah, kemudian di sini adanya kontraksi pada otot gastrocnemius. Nah, di sini untuk yang bagian sebelah kanan itu ada peningkatan dan juga sebelah kirinya itu normal. Nah, kemudian Ibu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks Achilles. Di sini saya akan menemukan pada kaki kanannya ke bagian kaki kiri. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan dorsifleksi pada bagian jari-jari dan juga di sini saya akan mengetukkan pada bagian Achilles atau pada bagian dari pergelangan kakinya secara perlahan dengan menggunakan palu refleks. Nah, pada bagian kaki kiri juga sama, kita tekan dan juga kita letakkan pada bagian kaki kanan dan juga kita akan melakukan dorsifleksi pada jari-jarinya. Kemudian kita akan ketuk dengan menggunakan palu refleks pada bagian pergelangan kaki atau pada bagian Achillesnya secara perlahan. Nah, di sini adanya kontraksi pada otot gastrocnemiusnya. Dimana kalau pada bagian kaki kanan itu dia adanya peningkatan dan juga pada bagian kaki kiri itu dia itu normal ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari patologisnya, dia itu jadi refleks patologis itu tidak ada pada orang yang sehat ya Bu ya. Dimana yang pertama itu adanya refleks dari Babinski. Kita letakkan pada daerah ankle joint-nya. Selanjutnya kita goreskan pada base dari palu refleksnya itu dari bagian lateral
pada telapak kaki sampai nantinya itu ke bagian tulang metatarsal. Nah, selanjutnya pada bagian kaki kiri juga sama. Sini kita letakkan pada bagian ankle joint-nya, lalu kita goreskan pada base palmar refleksnya itu di bagian lateral sampai nantinya itu ke bagian tulang metatarsal. Nah, Ibu di sini adanya refleks positif jika nantinya itu dia itu adanya digit dari ibu jarinya itu dia itu mengalami adanya dorsifleksi dan juga empat jarinya itu dia itu mengalami adanya abduksi ya Bu ya. Di sini adanya positif dari Babinski-nya karena adanya gerakan. Nah, selanjutnya itu di sini akan melakukan dari refleks CEDOX-nya. Sini kita akan menggoreskan dari base dari palu refleksnya dari bagian lateral dari punggung dari kakinya ke bagian dari tulang metatarsalnya. Nah, pada bagian kaki kiri juga sama, dari bagian lateral ke bagian tulang dari metatarsarnya. Nah, di sini responnya itu positif jika nantinya itu adanya digit pertamanya itu mengalami adanya dorsifleksi dan juga keempat itu mengalami adanya abduksi. Nah, di sini responnya itu negatif ya Bu ya karena adanya tidak digerakkan. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan dari gerakan dari refleks open hem. Di mana untuk yang open hem, selanjutnya di sini saya akan melakukan jari telunjuk dan juga jari tengah dan juga akan menggoreskannya itu pada daerah proksimal tulang tibia ke bagian distal tulang tibia ya Bu. Nah, selanjutnya pada bagian kaki kiri juga sama, di bagian proksimal tulang tibia sampai ke bagian distal tulang tibia. Nah, di sini responnya itu positif jika nantinya itu adanya gerakan pada digit pertama dari ibu jarinya itu adanya dorsifleksi dan juga keempatnya mengalami abduksi. Di sini punya negatif karena tidak adanya gerakan ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjalankan dari refleks Godo, di mana saya akan memberi tekanan pada di sini saya akan memberikan tekanan pada otot gastrocnemius sedikit ya Bu ya. Puntennya Bu. Pada kaki kanan terlebih dahulu dan juga selanjutnya pada bagian kaki kiri juga kita tekan pada daerah otot gastrocnemiusnya. Nah, di sini positif jika pada digit pertama itu mengalami nantinya itu adanya dorsifleksi dan juga keempatnya itu akan mengalami abduksi. Nah, di sini Ibu negatif karena tidak adanya gerakan. Nah, Ibu alhamdulillah pemeriksaannya itu sudah selesai. Saya izin di tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, Ibu, jadi kesimpulannya di sini Ibu untuk yang refleks fisiologisnya itu dia itu adanya peningkatan ya Bu ya, dan juga untuk yang refleks patologisnya itu untuk yang bagian refleks Babinskinya itu dia itu positif Ibu. Nah, alhamdulillah pemeriksaannya itu Ibu sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Nah, alhamdulillah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.